adalah baju escape suit MK11 yang biasanya ini ditaruh di kotak, tapi ini bisa lepas, berarti ada kedaruratan sehingga diambil dari kotak akan dipakai. Nah, kemungkinan belum sempat pakai, kondisinya sudah darurat sehingga ini bisa lepas. Harusnya ini tersimpan di kotak. Pada tanggal 21 April 2021, Indonesia dikejutkan dengan kabar hilangnya kapal selam KRI Nanggala 402 di perairan Bali saat sedang menjalani latihan. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto menyebutkan bahwa kapal selam menghilang tidak lama setelah diberikan izin menyelam, dan pada akhirnya kapal selam tersebut tenggelam berada di palung atau jurang dengan kedalaman 838 meter di bawah permukaan air laut. KRI Nanggala 402 telah tenggelam dan seluruh awaknya telah gugur. Hal ini kemudian ramai dibicarakan di media sosial, terutama mengenai mengapa para awak kapal selam tidak keluar dari pintu emergensi dan berenang keluar untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Berikut penjelasannya. Hal pertama yang harus diketahui adalah kapal selam tidak memiliki pintu emergensi yang bisa dibuka dengan leluasa. Pintu kapal selam jauh lebih rumit dari yang dibayangkan karena dirancang agar tidak bisa dimasuki air laut. Untuk penggantinya, ada kompartemen penyelamat di mana bagian tersebut tidak bisa dimasuki air karena memiliki sistem isolasi walau bagian lain kapal selam telah bocor. Dilansir dari San Francisco Maritime National Park Association, dalam kompartemen tersebutlah awak kapal menyelamatkan diri. Kesempatan mereka untuk tetap selamat juga bergantung pada kedalaman air tempat kapal selam tersebut berada. Kesempatan mereka untuk tetap selamat juga bergantung pada kedalaman air tempat kapal selam tersebut berada. Jika di kedalaman air sampai 800 meter, maka kesempatan untuk selamat sangat tidak mungkin. Nah, KRI Nanggala 402 hilang di kedalaman 838 meter. Apakah yang terjadi jika kru nekat keluar dari kapal? Jika awak kapal membuka pintu kapal selam pada kedalaman tersebut, air akan memasuki kapal selam dengan sangat cepat dan membanjiri kapal dalam hitungan detik. Dalam kedalaman rendah, awak kapal mungkin masih bisa menahan tekanan air yang masuk dan mencoba merenang keluar. Namun di kedalaman 800 meter, kondisi air tidak seperti yang dirasakan di kolam renang. Dilansir dari Schmidt Ocean Institute, tekanan hidrostatis air meningkat sebanyak 1 atm setiap kedalaman 10 meter. Jika tekanan di udara adalah 1 bar atau 1 atm, maka tekanan di kedalaman 800 meter adalah 80 bar atau 80 atm. Sementara manusia hanya bisa bertahan pada tekanan sekitar 3 hingga 4 bar atau atm saja. Faham ente? Sebelum kapal tenggelam, 53 awak KRI Nanggala 402 sempat berusaha menyelamatkan diri tapi gagal. Kini gugur di kedalaman 838 meter. Sebelum KRI Nanggala 402 tenggelam dan terbelah jadi 3 bagian, rupanya 53 awak kapal sempat berusaha menyelamatkan dirinya. Sayangnya usaha penyelamatan diri 53 awak kapal selam KRI Nanggala 402 gagal. Dan ke-53 awak KRI Nanggala 402 itu pun dinyatakan meninggal dunia di kedalaman 838 meter di dasar laut. Perjuangan 53 awak kapal KRI Nanggala 402 dalam menyelamatkan diri itu diungkap oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono. Menurutnya, sebelum kapal selam terbelah jadi 3 bagian, ada situasi darurat terjadi. Hal itu terjadi tak lama setelah lepas landas, lalu kemudian hilang kontak
Hal ini terlihat setelah ditemukan baju keselamatan atau pakaian selam yang sudah siap dipakai dan dikeluarkan dari kotak. Namun yang terjadi semua gagal total. Berenang dalam air laut di kedalaman 800 meter adalah hal yang tidak mungkin bagi manusia. Rasanya mungkin akan sama seperti diinjak 100 ekor gajah ya kan di kepala. Saat air masuk ke dalam kapal selam, kurang dari hitungan detik gendang telinga akan pecah, paru-paru akan terhempat menyebabkan rasa sakit yang luar biasa lalu pecah. Selanjutnya akan diikuti oleh pembuluh darah dan organ seluruh tubuh yang ikut hancur, sehingga membuka pintu kapal selam dan berenang keluar dari kapal selam adalah hal yang mustahil kecuali kapal selam tersebut masih berada di kedalaman yang dangkal. Sebagai referensi, kita bisa melihat penyelamatan kapal selam yang pernah terjadi. Misalnya kapal selam Mini Priz 28 Rusia yang tenggelam di Samudra Pasifik pada 7 Agustus 2005 karena terjerat kabel. Pemerintah Rusia dibantu Inggris, Amerika Serikat, dan Jepang untuk melakukan pencarian dan mengevakuasi kapal selam. Setelah posisi kapal dan penyebabnya terjebak ditemukan, tim penyelamat mulai memotong kabel yang menjeratnya. Dilansir dari Maritime Journal, setelah kabel yang menjerat kapal selam Priz Rusia dipotong, tangki pemberatnya diledakkan sehingga kapal selam bisa kembali naik ke permukaan, sehingga semua awak kru kapal selam Rusia bisa selamat setelah 3 hari lebih terjebak dalam kapal tersebut. Dari hal tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa penyelamatan eksternal atau bantuan tim penyelamat adalah jalan keluar paling baik untuk menyelamatkan awak kapal KRI Nanggala 402 yang hilang. Namun, waktu adalah musuh dalam penyelamatan kapal selam. Awak kapal harus segera diselamatkan sebelum persediaan oksigen habis dan sebelum mereka terjangkit penyakit akibat banyak menghirup karbon dioksida dalam kapal yang tenggelam.